Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-386. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pemimpin pengawas itu merasa heran. Kenapa gembala itu berkeberatan apabila salah seorang dari mereka itu mengawasi salah seorang pengawas pergi ke Mataram? Banyak sekali dugaan yang melintas di kepalanya. Apakah benar mereka merasa tidak pantas menghadapi pimpinan pemerintahan Mataram? Sehingga dengan demikian mereka merasa rendah diri, atau mereka malas untuk melibatkan diri secara langsung di dalam persoalan ini, atau menurut pertimbangan mereka, jalan ke Mataram sama sekali tidak aman. Tetapi mustahil kalau mereka takut untuk menempuh perjalanan itu. Pasti mereka mempunyai alasan lain. Mungkin mereka memang merasa rendah diri, tetapi mungkin juga mereka segan untuk melibatkan diri langsung di dalam persoalan-persoalan pengamanan daerah yang baru dibuka ini. Karena itu, maka pemimpin pengawas itu tidak mau memaksanya. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, "Baiklah, kalian akan mendapat tugas kalian di sini. Yang sebenarnya lebih tepat, kami akan minta tolong kepada kalian untuk membantu kami di sini." "Kami tidak akan berkeberatan," jawab Kiai Gringsing. "Selama ini, kalian kami minta tinggal di gardu ini." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baiklah, tetapi aku kira saat ini orang-orang di barak itu menjadi tegang. Mereka harus ditenangkan." "Ya, kami masih akan minta kepada kalian untuk menenangkan mereka." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baiklah," katanya, "aku akan pergi ke barak itu. Biarlah anak-anakku di sini. Aku akan membawa 2-3 orang untuk menguburkan mayat itu." "Apakah mayat itu tidak berbahaya?" Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. "Racun yang menyerangnya langsung masuk ke dalam saluran darahnya. Berbeda dengan serbuk racun seperti yang membunuh pengawas yang berkumis itu." Pemimpin pengawas itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Nah, aku minta diri untuk pergi ke barak. Biarlah anak-anakku menyelesaikan pekerjaan kalian di sini apabila memang diperlukan." "Ya, aku berterima kasih." "Kalian berdua tinggal di sini. Aku kira untuk sementara tidak akan ada apa-apa lagi. Meskipun demikian, kau berdua jangan lengah," berkata Kiai Gringsing kepada kedua muridnya. "Baiklah," jawab Agung Sedayu. Namun Swandaru kemudian berkata, "Apakah hari ini tidak ada rangsung?" "Ah," desah Agung Sedayu, "tidak ada orang yang sempat masak pagi ini." "Mereka pasti sudah masak ketika keributan ini terjadi. Mungkin mereka belum sempat membungkusnya. Adalah kebetulan sekali
apabila aku boleh membungkus sendiri?" "Hati-hatilah Swandaru," berkata Kiai Gringsing. "Bersihkan tanganmu, meskipun hanya sedikit sekali. Kau pasti sudah bersentuhan dengan racun. Kalau begitu saja kau menyuap mulutmu dengan tanganmu, mungkin di dalam makanan itu akan ikut tertelan racun di tanganmu itu. Walaupun tidak membahayakan jiwa, tetapi pasti dapat menumbuhkan gangguan pada pernafasan dan syaraf. Nah, sebelum rangsum itu datang, bersihkan tangan dan tubuhmu." "Kapan rangsum itu akan datang?" "Mungkin sore nanti." Agung Sedayulah yang menyahut. Swandaru berpaling, namun kemudian ia bergumam di dalam mulutnya sehingga tidak seorang pun yang mendengar. Sejenak kemudian, maka Kiai Gringsing pun meninggalkan gardu itu, pergi ke barak untuk menenteramkan hati orang-orang yang ada di sana. Ternyata memang seperti yang diduganya, orang-orang di dalam barak itu pun telah dilanda oleh kebingungan, kecemasan dan ketakutan yang amat sangat. Bahkan ada di antara mereka yang lari dari pinggir arena perkelahian antara pengawas berkumis dengan Agung Sedayu, masih tetap bersembunyi. Mereka tidak berani menampakkan mereka karena mereka menyangka bahwa orang berkumis itu benar-benar akan mengamuk dan membunuh setiap orang yang dijumpainya. Ketika Kiai Gringsing sampai ke barak, dilihatnya beberapa orang yang ada di barak itu memandanginya seperti orang asing. Mereka duduk di sudut-sudut sambil mengerutkan leher mereka. Bahkan ada di antara mereka yang telah membungkus semua milik mereka. Kiai Gringsing menjadi berdebar-debar karenanya ia tidak boleh salah langkah supaya orang-orang di dalam barak itu tidak menjadi semakin ketakutan. Karena itu, ketika ia memasuki barak itu, dicobanya untuk tersenyum. Namun senyumnya justru membuat orang-orang yang ada di dalam barak itu bertanya-tanya. Meskipun demikian, ada sedikit kelegaan di hati orang-orang yang ada di dalam barak itu. Ternyata orang tua itu masih hidup dan ia datang ke barak itu dengan tenang. Hampir bersamaan tumbuhlah pertanyaan di setiap dada. Lalu kemanakah perginya orang berkumis itu? Kiai Gringsing agaknya mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati-hati orang-orang itu. Ia pun sadar untuk menenangkan mereka. Mereka harus tahu bahwa orang yang mereka takuti itu sudah tidak ada lagi. Karena itu maka katanya, "Sekarang kalian tidak perlu takut lagi. Aku yang hampir mati ketakutan, sekarang sudah dapat mengangkat kepala sambil tertawa." Beberapa orang saling berpandangan sejenak. "Bukankah kalian takut kepada orang yang mengamuk dan mengancam akan membunuh kita semua itu?" bertanya Kiai Gringsing. Tanpa disadarinya, beberapa orang menganggukkan kepalanya. Orang itu sudah tidak ada lagi. Orang-orang di dalam barak itu mengerutkan keningnya. Salah seorang yang duduk di sudut memberanikan diri untuk bertanya, "Kemana pengawas itu sekarang?" "Ia sudah terbunuh." Sejenak ruangan itu menjadi sepi, tetapi Kiai Gringsing sadar bahwa sebagian dari mereka hampir tidak dapat mempercayainya. Orang itu terbunuh oleh racunnya sendiri.
Ketika ia mengangkat bumbung racun tinggi-tinggi, ternyata racun itu sudah tumpah dan mengenai hidungnya, sehingga masuk ke jalur pernafasannya. Akhirnya justru ia mati oleh senjatanya sendiri. Kiai Gringsing melihat wajah-wajah yang menegang. Mereka saling berpandangan, tetapi agaknya mereka tidak meyakininya. Apakah kalian ingin melihatnya? Tidak seorang pun yang menjawabnya. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Agaknya ketakutan yang amat sangat memang telah melanda seisi barak itu. "Hih," berkata Kiai Gringsing kemudian. "Di manakah kawan-kawan yang lain? Apakah mereka pergi bekerja?" Tidak ada jawaban. Dan Kiai Gringsing hanya menarik nafas dan menarik nafas. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, ia pergi ke tempatnya, kemudian duduk sambil menggeliat. "Aku akan tidur di sini. Ternyata lebih aman daripada di tempat-tempat lain. Semalam aku hampir terbakar hidup-hidup." Beberapa orang di sekitarnya masih saja mematung. Namun Kiai Gringsing tidak menghiraukan mereka lagi. Apakah mereka mendengarkan atau tidak? Kiai Gringsing langsung saja berbicara. "Memang mengerikan sekali. Orang berkumis itu harus mati oleh senjatanya sendiri. Kini kita pasti akan merasa aman dan tidak akan terganggu lagi, setidak-tidaknya untuk sementara." Beberapa orang yang ada di dalam barak itu mendengarkan kata-kata itu, tetapi mereka masih juga berdiam diri. Dan tiba-tiba saja Kiai Gringsing bertanya, "Hei, apakah kalian sudah makan? Anak-anakku sudah lapar sejak perkelahian itu. Mereka telah memeras tenaga, tetapi mereka masih belum makan." Masih belum ada jawaban, tetapi beberapa orang sudah mulai menyadari bahwa keadaan memang sudah mulai tenang. Dan seseorang yang tadi bertanya dan bertanya lagi, "Jadi pengawas berkumis itu benar-benar sudah tidak ada lagi?" "Percayalah, ia sudah meninggal. Kau dapat melihat mayatnya yang masih terbaring di tempatnya. Karena racun yang keras, sehingga masih terlampau berbahaya apabila disentuh tangan." Orang itu menarik nafas dalam-dalam. "Jadi sekarang kita telah bebas daripadanya?" "Iya, kita sudah bebas." "Kau berkata sebenarnya?" "Percayalah, aku tidak akan berbohong. Buat apa aku berbohong kepada kalian?" "Di mana anak-anakmu sekarang? Apakah mereka masih hidup?" "Tentu, mereka berada di gardu pengawas. Mereka sedang merawat pemimpin pengawas yang terluka itu." Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya, dan seorang yang lain berkata, "Apakah kami tidak akan mungkin lagi dibunuh bersama-sama?" "Siapakah sekarang yang akan membunuh kita? Kita memang sudah bebas. Kita dapat bekerja dengan tenang." Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi apakah Rangsum sudah datang?" "Tidak ada yang sempat membuatnya. Di dapur pasti tidak ada orang. Mereka bersembunyi, seperti sebagian besar dari orang-orang di sini." "Kenapa mereka bersembunyi?" "Mereka tidak mau mati." "Dan kenapa kalian tidak?"
Orang-orang itu tidak segera menyahut. Sejenak mereka saling berpandangan, seolah-olah mereka pun bertanya pula satu kepada yang lain, seperti pertanyaan yang diucapkan oleh Kiai Gringsing. Namun sejenak kemudian salah seorang dari mereka menjawab, "Kami pun sudah siap untuk lari ke sana. Beberapa orang yang ada di Serambi itu akan memberitahukan kepada kita apabila mereka melihat orang itu datang. Dan kita sudah siap untuk lari meninggalkan barak ini. Tetapi kami memang mengharap bahwa orang itu tidak akan datang kemari, karena kami baginya adalah orang-orang yang tidak berarti sama sekali." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya dan tiba-tiba saja ia bertanya, "Di mana orang yang bertubuh tinggi kekar dan orang yang kekurus-kurusan itu?" Orang-orang yang ada di dalam barak itu mengerutkan keningnya. "Mereka tidak datang kemari. Mungkin mereka ada di dapur." Kiai Gringsing termenung sejenak. Keduanya yang sudah sangat lemah itu pasti tidak akan dapat pergi terlampau jauh. Apalagi orang yang kekurus-kurusan itu, tenaganya seakan-akan sudah habis diperas di perkelahian melawan Suwandaru. "Aku akan pergi ke dapur," desis Kiai Gringsing. "Aku sudah sangat lapar, apalagi anak-anakku." "Di manakah mereka sekarang?" bertanya seseorang. "Di gardu pengawas." Orang-orang itu pun kemudian terdiam, meskipun pada sorot mata mereka memancar berbagai pertanyaan, namun mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Kiai Gringsing pun kemudian meninggalkan barak itu dan pergi ke barak yang lain yang dipergunakan sebagai dapur dan penampungan perempuan dan anak-anak. Kiai Gringsing terkejut ketika ia memasuki barak itu. Suasananya benar-benar seperti suasana kuburan. Meskipun perempuan dan anak-anak tidak melihat apa yang terjadi, tetapi agaknya mereka memang sudah mendengar bahwa telah terjadi sesuatu yang dapat mengancam ketenangan mereka. Di barak itu, Kiai Gringsing melihat beberapa orang perempuan memeluk anak-anaknya sambil menyediakan barangnya, pakaiannya, dan semua miliknya yang telah terbungkus dengan kain di sisinya. Agaknya ia merasa bahwa apabila ia harus lari meninggalkan barak itu, semuanya sudah dipersiapkannya. Ternyata kedatangan Kiai Gringsing telah mengejutkan mereka. Mereka yang ketakutan menjadi semakin ketakutan. Anak-anak sudah tidak berani menangis lagi. Mereka menahan isak tangis mereka di dalam dada, sehingga dada mereka justru menjadi terlampau sakit. Kiai Gringsing menyadari keadaan itu. Karena itu, maka untuk mengurangi ketegangan, ia bertanya kepada siapapun yang ada di dalam barak itu, "Hei, apakah kalian sudah menanak nasi?" Tidak seorang pun yang menjawab. "Bukankah biasanya kalian membantu menanak nasi dan menyiapkan makan orang-orang yang akan bekerja di hutan?" Tidak seorang pun yang menyahut, tetapi beberapa orang menganggukkan kepalanya. "Agaknya kalian telah terpengaruh oleh keributan itu. Kenapa kalian menjadi ketakutan?
Semuanya sekarang sudah diselesaikan. Kalian harus percaya kepada para pengawas. Ternyata para pengawas sudah berhasil mengatasi keadaan yang sebenarnya. Memang tidak berarti apa-apa. Hanya keributan kecil yang segera dapat dikuasai. Beberapa orang saling berpandangan sejenak, tetapi tampak wajah-wajah mereka dibayangi oleh kebimbangan. Apakah kalian ragu-ragu? Tidak ada yang menjawab, namun hampir bersamaan beberapa orang memandang ke pintu butulan yang menuju ke dapur. Kiai Gringsing adalah orang tua yang berpengalaman. Pandangan beberapa orang itu agaknya telah menarik perhatiannya. Karena itu, maka ia pun maju selangkah sambil berkata, "Aku akan melihat apakah kalian sudah mulai masak." Beberapa wajah menegang karenanya, tetapi Kiai Gringsing pura-pura tidak mengetahuinya. Ia maju selangkah lagi sambil berkata, "Kalau sudah ada nasi yang masak, maka cukuplah kiranya nasi dan garam." Perempuan-perempuan itu menjadi semakin tegang, tetapi tidak seorang pun yang mencegah Kiai Gringsing. Namun semua memandanginya dengan mata yang hampir tidak berkedip. Kiai Gringsing menyadari keadaan itu. Karena itu, ia pun menjadi semakin berhati-hati. Dengan penuh kewaspadaan, ia mendekati pintu butulan. Kemudian dengan kesiagaan sepenuhnya, ia melangkah masuk ke dapur. Tetapi ia tidak segera melihat seseorang. Namun Kiai Gringsing yang mempunyai pendengaran yang tajam segera mendengar arus nafas di sekitar ruangan itu. Ketika Kiai Gringsing memandang berkeliling pada ruangan yang belum pernah dimasukinya sebelumnya itu, dilihatnya sebuah pintu butulan pula, dan Kiai Gringsing yakin suara tarikan nafas itu berasal dari luar pintu. Sejenak Kiai Gringsing berdiri di tempatnya. Dipandanginya keadaan di sekelilingnya. Ruang itu memang sepi. Tidak ada seorang pun di dalamnya pula. Beberapa peralatan dapur masih berserakan di sana-sini. Kelapa yang baru separuh selesai diparut. Nasi yang sudah masak, tetapi masih belum sempat disendok dari kukusan. Sementara api di perapian sudah padam. Dapur ini agaknya telah ditinggalkan dengan tergesa-gesa, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Ternyata di sini tidak ada seorang laki-laki pun. Semua orang laki-laki melarikan diri, bersembunyi atau pergi ke barak sebelah mencari kawan. Di sini tinggal beberapa orang perempuan dan anak-anak yang sudah siap pula untuk lari. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya ketika ia mendengar suara nafas itu lagi, lebih jelas lagi. Apalagi kalau ia sendiri menahan nafasnya, maka tarikan nafas yang didengarnya itu seperti hembusan angin di lubang-lubang dinding dapur itu. Perlahan-lahan, Kiai Gringsing maju mendekati pintu butulan. Ia sendiri berusaha untuk mengatur pernafasannya, supaya orang di balik pintu itu tidak mendengarnya. Kiai Gringsing berhenti beberapa langkah di depan pintu itu. Sejenak ia berdiri tegang. Namun kemudian ia meneruskan langkahnya. Dari tarikan nafas orang itu, Kiai Gringsing segera mengetahui bahwa orang itu tidak terlampau berbahaya baginya, atau orang itu sengaja memancingnya.
Namun Kiai Gringsing kemudian menyadarinya bahwa suara tarikan nafas itu bukan sekedar tarikan nafas seseorang, tetapi pasti dua orang. Sejenak kemudian Kiai Gringsing telah melekat pintu lerekan itu. Dengan hati-hati ia menempelkan telinganya. Tidak salah lagi, dua orang. Tiba-tiba tangannya menghentakkan daun pintu butulan itu. Ketika pintu itu terbuka, dilihatnya sebuah ruang kecil, serambi yang diberi dinding. Ketika ia melangkah masuk, di dalam ruang yang agak kegelapan itu, karena tidak ada seberkas sinar pun yang masuk, Kiai Gringsing melihat dua orang yang terbaring di lantai. Salah seorang dari mereka mencoba untuk berdiri, tetapi ia sudah tidak dapat tegak dengan segera. Sambil berpegangan tiang, akhirnya ia berhasil berdiri juga. Orang itu adalah orang yang bertubuh kekar yang sudah dikalahkan oleh Suwandaru. "Kau," desis orang itu. "Iya. Apa maksudmu datang kemari?" "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin melihat apakah kau dapat lari jauh dari tempat ini." "Aku hampir mati kehabisan tenaga. Kawanku ini juga. Karena itu aku beristirahat di sini." "Sebelum melarikan diri." "Kami tidak akan melarikan diri selagi kalian masih belum sehat benar. Tetapi pada saatnya kalian akan lari juga." Orang itu menggeleng. "Aku tidak akan lari." Kiai Gringsing tidak menyahut lagi. Dilihatnya orang yang kekurus-kurusan yang tubuhnya penuh dengan jalur-jalur bekas ujung senjata Suwandaru itu mencoba untuk bangkit dan duduk. Namun ia masih selalu menyeringai menahan sakit. "Berbaringlah," berkata Kiai Gringsing. Tetapi orang itu agaknya tidak menghiraukannya. Dengan susah payah akhirnya ia berhasil duduk bersandar kedua tangannya. "Seluruh tubuhku terasa sakit dan pedih seperti berbaring di atas bara," desisnya. "Tetapi itu akan lebih baik daripada kau mencoba berbuat sesuatu. Luka-lukamu akan berdarah lebih banyak lagi. Kekuatanmu akan menjadi semakin susut. Dan barangkali kau akan pingsan sekali lagi untuk waktu yang lebih lama. Bahkan kalau kau tidak menjaga dirimu baik-baik, kau akan pingsan selama-lamanya." "Kau menakut-nakuti aku." "Tidak, aku berkata sebenarnya. Dan kau sekarang memang tidak perlu takut lagi kepadaku. Apalagi kepada hantu-hantu yang akan marah karena aku dan anak-anakku." Wajah keduanya menjadi tegang. "Sudah aku katakan, jangan terlampau menghiraukan aku dan anak-anakku. Biarlah kami ditelan hantu-hantu itu. Sekarang akibatnya kau sendirilah yang menanggung," berkata Kiai Gringsing. "Karena kau ingin menyelamatkan orang-orang di barak itu, maka kau telah menumbuhkan keonaran." "Kami tidak bermaksud membuat keonaran," berkata orang yang kekurus-kurusan itu. "Kami tetap pada pendirian kami. Hantu-hantu itu akan dapat marah kepada kami semuanya, kepada kita. Sekali lagi aku katakan, jangan hiraukan kami. Tidak mungkin. Dengar, apakah wajar kalau kalian mencoba mencegah kemungkinan malapetaka
melanda seisi barak karena hantu-hantu itu marah. Tetapi pengawas berkumis yang garang itu akan membunuh orang-orang itu. Oh, benarkah begitu? Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, orang berkumis itu sudah mati. Dukun itu pun sudah mati pula. Yang tinggal adalah kalian berdua. Kenapa dengan kami berdua? Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Tetapi kenapa kalian berada di sini? Tidak di barak. Aku memang lebih tenang di sini. Sakit kami tidak terganggu dan kami dapat beristirahat. Kiai Gringsing tidak menyahut lagi, tetapi ia masih berdiri di tempatnya. Sejenak ia merenungi keduanya. Ia menjadi ragu-ragu. Apakah ia akan segera mengobati keduanya atau tidak? Tetapi justru karena luka-luka keduanya tidak berbahaya bagi jiwa mereka, maka Kiai Gringsing mengambil keputusan untuk membiarkan saja mereka dahulu, agar mereka tidak dapat pergi meninggalkan tempat itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.